Nah, di Tempo sudah ada datanya. Yang saya heran, saya melihat Pak Hendro ini kan cerdas sekali tadi kan, luar biasa. Kok nggak tahu Zaitun begitu loh, yang deket apa karena di pelupuk mata sampai nggak tahu itu. Bisa. Dia ini terlalu baik orangnya. Ya. Dia kalau baik sama Anda juga kesalahan Anda dia gak lihat. Nah, saya dulu masalahnya bukan sekedar dianggap baik, saya dianggap mengancam. Saya dibilang iblis, sama seperti dikatakan. Orang-orang yang akan mengganggu Zaitun akan saya tindak dengan tangan saya sendiri. Tapi saya tidak takut itu. Enggak, justru Anda tidak baik, jadi dia lihat Anda. Kalau Anda baik sama dia, Anda gak kelihatan sama dia. Itu karena kebaikan. Nah, okay. Kalau kita dekat juga saya gak lihat kesalahan Anda. Anda tuh bagus buat. Jadi kesimpulannya memang kalau Zaitun ini dibiarkan dan nyata-nyata enggak, saya ingin tahu setelah Ali Murtopo selesai, Orde Baru selesai, yang melanjutkan menurut Anda siapa? Ini ada arsiteknya. Kan pemerintah setelah itu Habibie, habis itu Gus Dur, habis ada itu yang menghubungkan ini dengan Pak Harto. Namanya juga Soeharto, namanya Pitut Soeharto. Itu Ali Murtopo. Nah, Ali Murtopo sudah mati, yang melanjutkan yang ditanya. Ya, Pitut Soeharto yang melanjutkan. Ya, tapi Pitut kan tidak ikut di era reformasi, itu kan eranya Ali Murtopo. Mungkin dilanjutkan oleh Pak Hendro. Bukan, kenapa Habibie datang ke situ? Kenapa JK juga datang ke situ? Rekomendasi dari Jimli Asidiki pada saat itu. Bahwasanya ini adalah sebuah pesantren yang bagus, punya masa depan bagus dan luar biasa. Jimli Asidiki atau Ijmi pada saat itu. Adi Sasono termasuk, dan Golkar itu akhirnya pada kesana semuanya. Maka di sana ada gedung Soeharto, ada Akbar Tanjung, tapi gedung Pak Hendro tidak ada di sana. Menurut Anda Jimli dibohongin atau Jimli tahu? Jimli masuk di dalamnya, temannya Abu Toto itu. Oh, Jimli temannya Abu Toto. Ya, dulu teman saya ketika di BKPMI tahun 79. Ya, dia teman saya juga, saya nggak tahu dia teman Abu Toto. Pak Imam Supriyanto, ini Anda dibilang oleh beliau itu masih NI sampai sekarang? Tidak. Atau masih di Zaitun? Saya Zaitun, ini harus dibedakan Zaitun dengan NII. Jadi Zaitun tidak pernah mencita-citakan NII? Zaitun tidak mencita-citakan NII. Kita mendirikan... Kesaksian mereka tadi, Zaitun itu mencita-citakan NII. Saya pernah sampaikan bahwa kami pernah bercita-cita mempunyai lembaga pendidikan formal untuk kaderisasi generasi penerus itu melalui pendidikan formal. Nah, pendidikan formal yang kami wujudkan adalah yang sekarang orang kenal namanya Al-Zaitun. Itu formal semua, Yayasan Pesantren Indonesia berdiri formal, ada akte notaris, ada izin pengadilan negeri, dan saya salah satu pendiri di Yayasan Pesantren Indonesia. Saya keluar dari NII 2007, tapi sebagai pendiri yayasan saya tetap. Dan saya masih menjadi anggota Badan Pembina di Yayasan Pesantren Indonesia. Bagaimana tuduhan Pak Umar Abduh tadi menurut Anda? Bahwa NII ya seperti itulah, memeras, menipu ke bawah, store, camat-camat, bupati. Jadi saya pernah jelaskan bahwa 2002 itu ada gejolak internal, keluar hampir 2/3 anggota. Nah, itu otomatis suplai dana berkurang. Sementara biaya proyek pembangunan dan cicilan kami ke Senturi 1,2 miliar sebulan itu harus dipenuhi. Nah, teman-teman yang di lapangan itu, antara pimpinan yang di atasnya dengan yang di bawahnya, itu tidak mau tahu bagaimana kamu harus dapat uang. Jadi tidak ada SOP-nya gitu. Jadi apapun dilakukan. Rekrutmen dan kemudian ditipu orang-orang yang direkrut. Iya, apapun dilakukan dari atasnya tidak ada standar operasional gitu. Anda kenapa keluar dari NII? Saya karena nasihat ibu. Seumur-umur saya tidak pernah dengar nasihat ibu. Baru kali itu? Separuh umur saya selama 20 tahun saya abdikan di NII.
Terus kenapa Ibu Anda tiba-tiba nasihatin? Saya dalam keadaan sakit. Terus? Setelah saya mengurus kredit untuk sapi perah di Azaitun ke Bank Senturi, 1 bulan penuh, bulan Ramadan waktu itu, mondar-mandir Indramayu Jakarta, kena asam lambung. Terus? Mungkin karena stres gitu. Iya, kenapa Ibu Anda tiba-tiba menasihati Anda kalau jalan Anda itu jalan benar? Karena ibu saya juga anggota NII, bapak saya juga anggota NII gitu. Jadi, Dan dia kecewa melihat Panji Gumilang. kenapa? Karena dia bilang, ayah saya bilang itu bukan pemimpin Islam gitu. Orang so tahu gitu. Kamu keadaan begini, ekonomi rumah tangga rusak morat-marit. Mau apa kamu? Sudah seumur seperti ini, terus-terusan seperti itu. Mas Imam itu Menteri Peningkatan produksi. Harusnya kaya dong. Mestinya. Tapi ketika jadi menteri tetap aja miskin. Saya itu pernah jadi direktur logistik semacam Bulog gitu, yang mengelola suplai beras produksi sampai suplai. Itu setahun produksi atau stok sampai 10.000 ton atau 10 juta kilo. Kalau saya ngambil 10 rupiah per kilo aja 100 juta per tahun. Tapi waktu itu nggak terpikir, itu Gaji dosa. Anda gitu. berapa sebagai menteri? 2.700.000. Tapi saya terima 70.000. Karena dipotong untuk biaya sekolah anak saya, untuk infak. Anak Anda juga sekolah di situ? Iya, seluruhnya sekolah di situ. Harusnya Anda pindah ke pemerintah Republik Indonesia aja. Gajinya lebih gede gitu. Belum nanti. Itu yang menyebabkan Anda keluar dari situ. Oh tidak. Saya tulus Ya, karena karena nasihat orang tua tadi. nasihat orang tua, betul. Karena Panji Gumilang udah menyimpang. Betul. Baik pemirsa, kita istirahat sejenak. Baik Pak Menteri, mantan Menteri. Saya ingin tahu kalau Bupati saja keluar akibatnya seperti tadi, camat diancam segala macam, Anda gak diancam? Saya malah diajak bargaining. Oh, karena Menteri diajak bergini. Bargaining. Pernah saya dihubungi oleh Menteri Keuangan, kapan mau ketemu gitu. Jadi Anda ketemu? Belum, saya belum Apa ketemu. tawarannya? Tawarannya, ya bilangnya kita berunding. Tawarannya belum tahu. Oh, karena nggak ketemu jadi nggak tahu. Iya, nggak tahu. Per telepon. Saya juga ingin ke Pak Imran ya. Pak Imam Salahuddin. Di sana yang tadi sudah. Oh, udah. Pertanyaan berikutnya sama siapa yang menikmati duit banyak itu, uang banyak itu? Sekarang ini Pak Panji. Hanya Pak Panji toh? Iya. Karena Pak Panji kan sekarang ya seperti bukan sekarang ini aja, ketika Anda jadi menteri juga siapa yang iya menikmati uang? betul. Beliau bisa pakai baby band, saya pakai sepeda. Baby band dari Robetan Tular. Suzuki Baleno dari Robetan Tular. Karena fee dari deposito itu. BMW. Baik, saya kepingin dapat dari para mahasiswa ini. Ada dari apa Mas? PBHMI. Mas apa Farid? Fajri. Anda sejauh apa tahu gerakan dari NII ini di kampus-kampus? Waktu saya kuliah dulu tahun 2000, saya mulai kuliah di Trisakti. Itu memang sudah ada, seperti itu sudah ada banyak mahasiswa yang mengajak mahasiswa lain untuk bergabung. Dengan pola-pola yang sangat sederhana lah. Jadi mulai perkawanan, terus teman nongkrong yang satu hobi. Nah, ketika saya melihat pola itu kan, mungkin ada beberapa teman saya yang jadi korban. Tapi mereka bilang baiat. Tapi yang sangat menarik di sini, fenomena yang harus kita sikapi. Pertama, dia kan fenomena pertama kekerasan sesama agama. Hari ini kita mengalami karena ini isu baru, penipuan, pembohongan atau perampokan atas nama agama.
yang terakhir tadi saya coba diskusi tadi, ada yang mungkin trafficking sama agama, kemana orang-orang hilang. Terus tadi kan bahas masalah Pak Pan juga bilang segala macam. Saya lihat kita nggak bisa bicara masalah atau masalah, tapi solusinya. Kalau dilihat dari mahasiswa sekarang ini, banyak kan eksak. Tadi ada ITB drop out, anak-anak UI juga ada yang kena. Nah, kalau misalnya saya melihat... Ada berapa kira-kira populasi mahasiswa yang udah terjaring oleh NI atau itu? Kalau yang kita lihat dari Bapak riset, mungkin Pak Umar Abdi, saya pernah baca bukunya, Disabili itu hampir tiap hari, mereka udah kayak MLM bang, satu orang bisa bawa 7. Misalnya satu fakultas, satu angkatan, dia harus target, misalnya satu angkatan kuliah ada 150 orang. Ditarget sama mereka harus dapat 10% dari 150 orang itu. Dan 10% dapat, mereka turun-temurun. Sistematika mereka sangat sistematis. Ada sendiri pernah dibujuk untuk ikut? Kalau saya pernah discuss dengan beberapa orang yang telah kena dan mungkin yang memang aktif saat itu, saya cuma bilang bahwa tidak ada namanya agama manapun yang mengajarkan untuk durhaka dengan orang tua. Bagi mereka kan orang tua yang belum gabung ke mereka itu halal. Dari mungkin Mas Dito yang menyampaikan bahwa halal darahnya segala macam, dan itu memperbolehkan untuk melakukan hal yang mungkin kayak mencuri dan sebagainya, dan itu sudah salah. Tidak ada namanya agama. Apa yang Anda lakukan sebagai PB AMI terhadap, atau AMI lakukan terhadap mahasiswa untuk menangkal pengaruh ini? Kalau kita melihat, mungkin kalau dari sisi mahasiswa umumnya, ya harus memang ada beberapa, kan mata kuliah agama ini sangat sedikit sekali di kampus-kampus konvensional. Sangat sedikit sekali. Sama seperti mata kuliah Pancasila, yang hanya di formalitas belaka di kampus-kampus. Nah juga sama dengan agama, juga formalitas saja. Seharusnya ada pendalaman agama yang memang ada standar bakunya dari kementerian kita sendiri. Ya, tapi dari organisasi sendiri, kalau saya tahu kan dulu ada pengkaderan segala macam untuk AMI. Ada enggak ya semacam itulah pembinaan terhadap anggota AMI yang ada di kampus-kampus agar tidak... Ya, kalau untuk pengkaderan di HMI berjalan sistematika, Mas. Jadi kita ada nilai basic, kita ada diskusi dan sebagainya. Itu yang membuat standar pengkaderan memang jalan. Sehingga kalau untuk mengantisipasi mahasiswa yang sibuk dengan mahasiswa yang tidak sibuk, itu kan sangat gampang celahnya. Kalau mahasiswa yang banyak aktivitas, itu sangat sulit dicari celah untuk mereka lakukan, mungkin bahasanya pembodohan. Kalau mahasiswa yang tidak berorganisasi kan lebih cenderung kuliah pulang, lebih gampang dimasuki. Kalau organisasi pasti saya rasa mereka punya khasan untuk pemikiran. Baik, ada yang dari PMI? Anda punya pengalaman yang sama? Siapa namanya? Saya Diki. Kebetulan juga pernah jadi korban. Tahun 2001, saya aktivis pergerakan, aktivis mahasiswa, aktivis PMI, alumni pesantren 6 tahun, kuliah di IAIN. Waktu itu saya masuk masih IAIN, jurusan tafsir hadis. Masih juga itu mereka penasaran sama yang alumni pesantren. Ketemu di satu tempat, ketemu di bus waktu itu, kenalan biasa segala macam bla 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 gitu. Kemudian tanya kosan gitu kan, saya ketemu, dia nyampein ke kosan. 3 hari Pak Karni. Jadi 3 hari 3 malam dia berusaha untuk meyakinkan saya bahwa Anda gabung aja ke NII. Tapi ada tahapannya nih, dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari ketiga itu hari eksekusi lah. Hari pertama itu dia banyak nanya Pak Karni. Dia tanya, saya mau tahu apa itu hijrah. Dia tanya, karena saya agak paham sedikit soal hijrah, saya jelaskan kronologis hijrah macam-macam bla bla bla. Kemudian dia tanya lagi. Ya, kesimpulannya akhirnya Anda ikut gak? Tidak. Tidak ikut. Di hari ketiga itu dia sudah mulai, apa jawaban-jawaban saya soal hijrah, soal masyarakat Mekah, karakteristik masyarakat Mekah, karakteristik masyarakat Madinah, itu dijadikan senjata oleh dia di hari ketiga. Kalau begitu dalam konteks hari ini kita sudah berada pada masyarakat, kita masih berada di masyarakat Mekah konteksnya, sehingga kita harus keluar menjadi masyarakat Madinah, hijrah gitu. Nah disitulah kemudian kita berdebat di... Anda sebagai apa di PMI? Saya pernah menjadi ketua umum di salah satu cabang di Ciputat. Ada nggak pembinaan terhadap mahasiswa-mahasiswa? Oh tentu, kalau semua organisasi kemahasiswaan saya kira punya standar sendiri ya, ada kaderisasi. Kalau di PMI ada Aswaja misalnya. Banyak nggak anak-anak PMI yang terrekrut? Sejauh saya jadi mahasiswa, bahkan saya belum pernah dengar ya, ada kawan saya anak IAIN tuh jadi anak NII gitu. Tapi loh, masuk IAIN Hidayatullah. Iya betul.